Halo teman-teman, bagaimana kabarnya nih? Saya harap kabar kalian baik-baik saja sih. Nah, di video kali ini kita akan membahas suatu tokoh terkenal nih. Tokoh ini terkenal dalam bidang IT dan dia sudah sukses. Tapi di Indonesia banyak yang masih tidak kenal dia loh. Oke, sebelum itu kenalkan saya Renan dengan NPM terakhir 258. Hari ini kita akan membahas tokoh terkenal yaitu Bapak Colin Huang. Nah, di sini siapa sih yang tidak kenal Temu? Temu itu aplikasi yang untuk membelanja di Cina itu terkenal. Nah, pasti ada yang banyak yang tahu aplikasinya juga lah. Sedikit yang tahu pendirinya juga. Nah, inilah Colin Huang, insinyur yang low profile, juga seorang problem solver, dan long-term thinker. Nah, yang dia bangun itu tidak hanya Temu juga teman-teman, ada juga namanya Pinduoduo, dan mendorong lahirnya Temu dengan filosofinya dia yaitu value for money yang bisa membuat guncang e-commerce di Cina. Oke, selanjutnya kita akan menuju ke peta perjalanan kita. Nah, di peta perjalanan ini yang akan kita telusuri itu ada dari masalah dan gagasan, aplikasi dan fitur yang dia kembangkan, model bisnis, kisah hidup, momen IPO, keputusan mundur dia, filantropi, ekspansi global, tantangan hingga dampak dan pelajaran yang kita bisa dapatkan dari Bapak Colin Huang ini. Baik, selanjutnya kita tidak mungkin dong bisa mengenal lebih dalam tentang Bapak Colin Huang kecuali kita mengetahui gagasan yang dia bawa nih. Nah, Bapak Colin Huang ini melihat 3 simpul masalah, yang itu konsumen itu menginginkan hal-hal yang murah, perlu yang cepat dan seru juga. Nah, penjual kecil dan petani butuh juga akses langsung ke pasar. Dan terakhir, rantai pasok masih berbiaya tebal. Nah, gagasannya dia, social commerce atau belanja bareng dengan elemen game agar biayanya bisa turun, volumenya naik, dan belanja terasa lebih menyenangkan. Nah, intinya kalau orang belanja bersama, harga bisa turun bersama. Keren kan si Bapak Colin Huang ini? Dari gagasannya saja sudah bisa terdengar sangat masuk akal. Nah, untuk mengenal lagi, kita tidak mungkin dong ketinggalan sama invensinya dia. Apa sih itu Pinduoduo dan Temu? Nah, Pinduoduo sendiri itu lahir pada 2015 sebagai mesin group buying di Tiongkok. Sedangkan Temu membawa filosofi value for money ke pasar global sejak 2022. Keduanya ini memadukan ekonomi, harga, dengan pengalaman sosial yang mudah dan juga menghibur. Nah, satu filosofi jadi 2 panggung. Dan mungkin kalian kepikiran nih, kok bisa belanja bareng itu bikin harga turun? Nah, maksud dari Pak Colin Huang ini, jadi pengguna itu bisa membentuk tim untuk berbelanja yang bisa mengejar harga target. Nah, tautan yang dibagikan ke teman dan keluarga itu bisa memicu efek jaringan dan pertumbuhan organik. Nah, ketika harganya terkunci, keputusan check out menjadi keputusan bersama. Hal ini itu ideal untuk produk yang price sensitif. Dan selanjutnya, hal keren dari aplikasi ini itu bisa bikin belanja kita itu serasa seperti bermain game. Nah, perasaan itu didapatkan dari kupon, reward harian, flash deal yang ada hitung mundurnya, misi ajak teman, serta notifikasi cerdas. Nah, hadiah-hadiah kecil itu mendorong kembali kita untuk belanja lagi, terus skor dan level kita naik, dan itu membuat seperti ikatan agar kita ingin belanja lagi seperti itu. Nah, hal itu juga masuk ke model bisnis dan juga cara monetisasinya. Halo teman-teman, kita lanjut mengenal Colin Huang lebih dalam lagi yuk.
Sebelumnya, aku, Giga, dengan MPM terakhir 282 akan memandu kalian. Yuk! Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghasilkan uang. Yang pertama itu ada komisi transaksi. Komisi transaksi adalah fee yang diambil dari setiap transaksi yang terjadi di platform menjadi sumber revenue utama yang tumbuh seiring dengan volume penjualan. Lalu yang kedua itu ada iklan dan traffic fee. Iklan traffic fee adalah pendapatan dari iklan yang ditampilkan dalam aplikasi dan biaya yang dibayar merchants untuk meningkatkan visibilitas produk mereka. Lalu yang terakhir ada layanan value added. Layanan value added adalah layanan tambahan untuk pedagang seperti solusi logistik, payment processing, dan tools marketing yang memberikan nilai tambah. Di sini saya ada kesimpulan, yaitu model bisnis ini sustainable karena tidak bergantung pada subsidi jangka panjang, melainkan pada efisiensi sistem dan volume transaksi yang terus meningkat seiring dengan network efek yang semakin kuat. Lalu di sini saya akan menjelaskan perjalanan dari Choling Huang. Di sini yang pertama itu ada keluarga pekerja pabrik. Dia tumbuh dalam keluarga pekerja pabrik yang mengajarkan nilai hidup hemat dan tekun. Latar belakang sederhana ini membantu pemahaman mendalam tentang kebutuhan konsumen price sensitive. Yang kedua, dia pernah kuliah di Zhejiang University, meraih gelar sarjana informatika dari salah satu universitas terbaik di Tiongkok, membangun fondasi teknis yang kuat. Lalu dia mengambil S2-nya di University of Wisconsin, Madison. Dia itu melanjutkan studi di MS Computer Science di Amerika Serikat untuk memperluas wawasan global dan pemahaman tinggi. Lalu yang terakhir, dia pernah magang di Microsoft dan Google. Kemudian menjadi engineer di Google Amerika dan di Google Cina pada tahun 2006 dan mendapatkan pengalaman berharga di perusahaan teknologi terdepan. Lalu di tahun 2007 dia keluar zona nyaman. Zona nyaman menjadi titik balik ketika Colin Huang memutuskan untuk keluar dari posisi yang nyaman di Google Cina dan memulai perjalanan sebagai entrepreneur. Keputusan berani ini didorong oleh visi untuk menciptakan solusi yang lebih berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Di sini dia pernah eksplorasi startupnya di Ouku, platform e-commerce early stage. Yang kedua ada Xiyondi, gaming platform, dan beberapa fitur lain dalam e-commerce dan teknologi. Setiap startup memberikan pembelajaran berharga tentang pasar Tiongkok, perilaku konsumen, dan dinamika industri teknologi yang berkembang pesat. Pelajarannya yang berharga itu ada kombinasi antara kesuksesan dan kegagalan, memberikan pemahaman mendalam tentang apa yang benar-benar dibutuhkan di pasar. Colin mengembangkan pola pikir belajar cepat dari setiap eksperimen bisnis, mulai menerjik formula. Jadi kesimpulannya itu gagal cepat, belajar lebih cepat. Lalu periode ini mengasah kemampuan Colin dalam memahami market dinamis, mengembangkan produk intuition, dan yang terpenting membangun resiliensi mental yang dibutuhkan seorang entrepreneur untuk menghadapi ketidakpastian. Oke, lalu pada tahun 2015 dia ada produk market fit yang nempel. Menjadi momen eureka ketika Colin Huang berhasil menemukan formula yang tepat untuk Pinduoduo. Setelah bertahun-tahun eksperimen dengan berbagai modal bisnis, akhirnya ia menemukan kombinasi yang resonan dengan kebutuhan pasar yang sesungguhnya. Seperti apa itu kombinasinya? Nah, di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama ada kombinasi grup buying plus game. Inovasi menggabungkan aspek sosial dari grup buying dengan elemen gamifikasi yang membuat proses belanja menjadi engaging
dan ediktif. Pengguna tidak hanya berbelanja tetapi juga bermain dengan bersosialisasi. Lalu yang kedua itu ada target kota tier bawah, fokus pada konsumen di kota tier 2, 3, dan 4 yang selama ini diabaikan oleh platform e-commerce besar. Segmen ini price sensitif namun memiliki potensi volume yang besar. Yang terakhir ada efek jaringan viral. Setiap pengguna secara alami menjadi grow engine dengan mengajak teman dan keluarga untuk bergabung. Model ini menciptakan pertumbuhan organik yang eksponensial tanpa biaya marketing yang tinggi. Lalu saya ada sedikit pantun, bertumbuh karena orang saling mengundang. Di sini kesimpulannya ada produk market fit. Ini terbukti dari adoption rate yang sangat cepat dan retention rate yang tinggi dalam hitungan bulan. Pinduoduo berhasil menarik jutaan pengguna tanpa mengeluarkan budget marketing yang besar. Semua berkat kekuatan word of mouth di network effect. Halo teman-teman, kita lanjut mengenal Colin Huang lebih dalam lagi yuk. Bersama aku, Indah Nurjana, dengan NPM terakhir 259 akan dengan senang hati memandu kalian. Yuk disimak bersama. Hanya 3 tahun berselang, Pinduoduo IPO di Nasdaq. Tujuannya bukan sekedar dana, melainkan kredibilitas global dan percepatan investasi pada teknologi, supply chain, perluasan kategori, serta penguatan basis merchant. Modal mempercepat eksekusi, produk tetap pada pusatnya. Langkah berani berikutnya diambil pada Juli tahun 2020, Colin melepas kursi CEO. Lalu pada Maret 2021 melepas chairman beserta hak suara super. Alasannya yaitu memberi ruang pada generasi penerus, fokus pada proyek jangka panjang, dan menghindari founder dependensi. Kontrol pribadi menjadi turun, lalu ketangguhan organisasi naik. Usai mundur dari operasi harian, Colin mengarahkan energi ke Steady Night Foundation, trust yang dibiayai sebagian saham PDD untuk riset biomedis, pertanian, dan pangan. Salah satu hibah yang menonjol yaitu senilai 100 juta US dollar ke Zhejiang University untuk mendorong riset lintas disiplin, ilmu yang menyentuh dapur dan kesehatan. Temu resmi meluncur di Amerika Serikat pada tahun 2022, kemudian berekspansi cepat. Strategi yang digunakan yaitu harga agresif, katalog super luas, dan kampanye pemasaran masif. Positioningnya tegas, value di atas prestige, payless, having fun shopping. Slide selanjutnya tentang tantangan dan respon dapat dilanjutkan dengan saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Farel dengan NPM 3 digit terakhir 279. Perjalanan ini bukan jalan mulus, ada persaingan dengan pemain mapan, persepsi kualitas dan after sales lintas negara. Isu regulasi perdagangan seperti ambang de minimis hingga dilema pertumbuhan versus profit. Respon yang diberikan oleh beliau dengan cara memperkuat efisiensi supply chains, menaikkan standar mutu dan verifikasi merchant, diversifikasi pasar, serta menurunkan subsidi sambil memperbaiki unit ekonomi. Bagi konsumen, akses harga jadi lebih terjangkau dan pengalaman belanja lebih seru. Bagi UKM dan petani, akses pasar meluas. Industri terdorong menata ulang biaya dan efisiensi. Dan bagi investor, social commerce bukan lagi eksperimen. Ia telah menjadi arus utama. 5 pelajaran singkat yang dapat diambil dari cerita tersebut, mulai dari masalah nyata, berani bereksperimen model, anggap operasional sebagai produk, bangun organisasi yang kuat tanpa ketergantungan pada pendiri, dan integrasikan dampak sosial sebagai bagian dari strategi, bukan tempelan.
Colin Huang menunjukkan bahwa tak perlu mengejar sorotan untuk membangun raksasa global. Value, efisiensi, dan visi panjang, itulah pondasinya. Jika kamu ingin kami membedah toko lain, tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan. Oke teman-teman, kembali lagi nih dengan saya. Dan tampaknya kita sudah sampai di penghujung acara. Jadi ini adalah sumber-sumber referensi yang kami dapatkan untuk video kali ini. Dan di sini ada glosariumnya juga untuk masing-masing detail teknis dan istilah yang ada di video ini. Nah, ini angkanya ini bakal cepat berubah ya teman-teman, tanggal rujukan dan saat publikasinya. Ini sebagai disclaimer ya. Terima kasih telah menonton ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Juga share ke teman-teman kalian yang lainnya. Dan kita izin berpamit. Mohon maaf bila ada salah kata. Ketemu kalian lain kali. Goodbye.